Apakah Anda pernah mendengar cerita menarik seperti ini? Seorang anak laki-laki dan seorang gadis kecil bermain game. Anak laki-laki itu mengumpulkan batu dan gadis kecil itu mengumpulkan permen. Anak laki-laki itu ingin menukar permen gadis kecil itu dengan batunya. Gadis kecil itu pun setuju. Tapi saat bertukar, anak laki-laki itu diam-diam menyembunyikan batu terindah dan memberikan batu yang tersisa kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu memberikan semua permennya kepada anak laki-laki itu. Pada malam hari, gadis kecil itu mengira dia memiliki batu yang indah. Dia pun tidur nyenyak. Tetapi bocah laki-laki itu membolak-balik badannya dan tidak bisa tidur. Dia bertanya-tanya, apakah gadis kecil itu juga diam-diam menyembunyikan permen enaknya? Psikolog Carl Jung berkata, dunia luar yang kita lihat adalah reaksi batin kita. Sama seperti anak laki-laki kecil dalam cerita, masing-masing dari kita sedikit banyak mengalami kerapuhan, kecemasan, dan gesekan internal. Seperti yang diketahui semua orang, konflik dan rasa sakit batin ini sering terjadi. Ia berasal dari hati kita. Jadi di mana akar dari konflik dan rasa sakit batin ini? Bagaimana agar kita bisa menjauh dari emosi negatif seperti depresi, kecemasan, dan ketakutan? Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Mata Ketiga. Ikuti terus ulasan filosofi kami agar pemikiran Anda dapat meningkat terus. Buku yang kami tafsirkan kali ini adalah Our Inner Conflicts atau konflik batin kita. Ini adalah sebuah buku terlaris tentang psikologi yang ditulis oleh Karen Horney. Masing-masing dari kita memiliki beberapa pengalaman emosional dasar seperti depresi, kecemasan, ketakutan, dan lain-lain. Beberapa orang dapat menyelaraskan emosi dan perilakunya dan akhirnya kembali ke pekerjaan dan kehidupan normal. Namun ada beberapa berkembang menjadi penyakit saraf seperti neurastenia, gangguan obsesif kompulsif, gangguan kecemasan, gangguan panik, gangguan bentuk tubuh, dan sebagainya. Bahkan menjadi malas, ini juga karena perkembangan konflik batin yang mencapai batas tertentu. Adapun alasannya, setelah Anda menonton video ini, Anda akan menemukan jawabannya. Buku yang kami bicarakan kali ini terutama untuk membantu Anda mencegah masalah seperti itu dan dapat menghentikannya sejak awal. Selanjutnya, mari kita lihat gagasan inti dari buku ini. Keyakinan inti, penderitaan berasal dari hubungan antar pribadi. Dalam bukunya, Horney mengusulkan ide inti seperti ini. Aktivitas psikologis orang terkait erat dengan budaya sosial, dan semua aktivitas psikologis tidak dapat dikaitkan dengan naluri, terutama untuk neurosis atau gangguan saraf. Kekacauan hubungan interpersonal atau kekurangan adalah penyebab utamanya. Dalam jangka panjang, hal ini akan menyebabkan orang membentuk nilai-nilai yang terdistorsi. Perbedaan terbesar antara manusia dan hewan adalah kita memiliki aktivitas psikologis yang kompleks, dan aktivitas psikologis inilah yang memungkinkan manusia menghasilkan IQ tingkat tinggi menjadi penguasa dunia ini. Tetapi kompleksitas psikologis ini juga memiliki efek samping karena ia menciptakan berbagai macam kebutuhan psikologis pada manusia, dan kebutuhan ini pasti akan menimbulkan konflik. Misalnya, dalam hubungan romantis, kita tidak hanya berharap bisa akrab dengan kekasih kita dan membicarakan segala hal, tapi juga berharap memiliki ruang dan privasi sendiri. Di sini keintiman dan kemandirian merupakan kontradiksi. Psikoanalisis menyebut kontradiksi antara kebutuhan dasar ini sebagai konflik dasar. Ketika kebutuhan psikologis yang sangat diperlukan ini saling bertentangan dan tidak ada cara untuk menyesuaikan, maka penderitaan jadi muncul.
Karena ini terjadi pada semua orang, mengapa kebanyakan orang tidak menderita neurosis? Karena dalam hubungan interpersonal yang aman dan tertib, manusia dapat dengan leluasa menyelesaikan keinginan tersebut, dan rasa sakit karena melepaskan keinginan dapat diubah menjadi rasa terpenuhi oleh harapan dalam hubungan tersebut. Misalnya, untuk menemani anak-anak kita rela melepaskan waktu hiburan pribadi kita, meskipun kita sedikit kecewa karena tidak memiliki waktu sendiri. Ketika kita melihat anak-anak kita cekikikan, kita akan merasakan pencapaian dan kebanggaan yang kuat karena kita merasa bahwa kita adalah orang tua yang bertanggung jawab. Namun ketika hubungan antar pribadi terganggu, konflik ini menjadi sangat akut dan sulit untuk direkonsiliasi. Begitu juga dengan membesarkan anak. Jika hubungan suami istri tidak baik, semakin istri menuduh suami tidak peduli pada anak, maka suami akan semakin merasa bahwa anak yang lebih tua adalah beban yang dibebankan oleh istri kepadanya. Ia akan merasa seperti sedang menebus dosa. Dedikasinya tidak dapat diubah menjadi martabat dan rasa pencapaian menjadi sangat putus asa. Lalu apa yang harus dilakukan? Pada masa ini, orang cenderung menyelesaikan konflik dasar dengan menekan kebutuhan, menghindari penderitaan akibat konflik. Dalam jangka pendek, menekan kebutuhan memang dapat dengan cepat menghilangkan rasa sakit yang disebabkan oleh konflik dasar. Namun dalam jangka panjang, cara menghindari konflik ini akan menjadi penyebab tekanan psikologis dan kelainan perilaku neurotik yang terus-menerus. Misalnya, ada seseorang yang jelas-jelas takut diejek karena kegemukan, namun dia malah menggunakan sikap mencela diri sendiri untuk menekan pengejaran kecantikan dan membiarkan nafsu makan mendominasi dirinya sendiri. Menariknya, asupan gula dan karbohidrat sangat bermanfaat meredakan kecemasan, sehingga orang ini juga memiliki konflik perilaku. Semakin dia khawatir akan diejek karena takut terlalu gemuk, semakin besar kemungkinan dia melalui makanan untuk meredakan kecemasan ini. Pada akhirnya, perilaku menekan kecemasan malah menjadi tema utama hidupnya, dan seiring berjalannya waktu, semakin berkembang menjadi makan berlebihan. Tanpa pedoman nilai yang jelas, cara kita menghindari konflik pada dasarnya hanya dapat membentuk gangguan jiwa dan semakin memperpanjang rasa penderitaannya, yang akhirnya akan menghasilkan perilaku yang tidak normal. Kami berbicara tentang pentingnya pendidikan. Kami berpikir bahwa nilai-nilai sebenarnya adalah untuk membangun suatu harapan di hati orang-orang dan memberitahu orang apa yang benar dan apa arah upaya kita. Apa akibat dari menekan kebutuhan sendiri dalam jangka waktu yang lama? Yang pertama adalah akan membentuk kepribadian yang cacat. Penderitaan jangka panjang akan membentuk 3 jenis kepribadian yang cacat. Jika tidak ada nilai yang jelas, konflik hanya dapat dihindari dengan menekan kebutuhan diri sendiri. Penekanan ini juga akan merusak pertumbuhan dan kesempurnaan kepribadian penderita. Biarlah sifat-sifat penting seperti kerja keras, kepercayaan, kebaikan, dan lain-lain tidak terlihat dalam kepribadian pasien. Jika ditekan sejak usia dini, seseorang bahkan tidak dapat mengembangkan sifat-sifat ini dalam kepribadian. Setelah kualitas-kualitas penting ini diabaikan, orang cenderung mengembangkan beberapa ciri kepribadian paranoid. Beberapa perilaku berbahaya akan terus muncul dalam hidupnya. Misalnya, jika seseorang menekan keinginan terhadap peduli dan cinta dalam waktu lama, maka dia akan kehilangan rasa percaya pada orang lain karena dia tidak dapat merasakan kehangatan hubungan antar pribadi dan akan jatuh ke dalam permusuhan dan kecurigaan yang terus-menerus. Dalam buku The Conflict Within Us, Horney mengemukakan 3 ciri kepribadian paranoid berdasarkan sikap orang terhadap orang lain, yaitu kepribadian penurut, kepribadian agresif, dan kepribadian pendiam. Bahkan Anda mungkin berpikir bahwa ketiga tipe kepribadian yang dikemukakan oleh Horney ini
sesuai dengan 3 strategi yang digunakan manusia untuk menghadapi krisis antar pribadi. Ini juga membuktikan penilaiannya bahwa pemicu neurosis adalah gangguan hubungan interpersonal. Apa sebenarnya yang terjadi? Menurut kami, fenomena apa yang paling mungkin terjadi dalam gangguan hubungan interpersonal? Itu pasti membuat orang kehilangan kemampuan untuk mempercayai orang lain. Yang mau tidak mau akan membuat orang selalu dikelilingi oleh konflik dalam hubungan interpersonal. Misalnya anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sejak masa kanak-kanak cenderung merasa bahwa setiap orang berkuasa dan jahat. Anak terlantar cenderung merasa dirinya tidak penting dan mudah ditinggalkan. Sebenarnya, setiap orang memiliki kebutuhan primitif untuk mematuhi, menyerang dan menghindari orang lain. Tetapi dalam keadaan normal, ketiga kebutuhan primitif ini saling menyelaraskan satu sama lain. Hanya saja, orang yang aman dan sehat dalam hubungan antar pribadi selalu dapat menyeimbangkan kebutuhan melalui percobaan dan kompromi, serta secara fleksibel memutuskan kebutuhan mana yang harus dipenuhi pada waktu tertentu dan kebutuhan mana yang harus dilepaskan. Tetapi orang-orang yang sudah lama mengalami konflik batin tidak memiliki fleksibilitas seperti ini. Untuk menghindari konflik antar pribadi, mereka hanya dapat menyimpan sebagian besar kebutuhan mereka dalam keadaan represi. Hanya satu kebutuhan yang dapat mendominasi tindakan dirinya. Misalnya, orang dengan kepribadian penurut akan sangat mempercayai orang lain, dan mereka akan terluka hanya jika mereka tidak dapat memenuhi permintaan orang lain. Sehingga mereka selalu menunjukkan kepatuhan dan menekan kebutuhan akan kemandirian. Dengan cara ini, mereka sangat mampu menanggung siksaan orang lain tanpa agresi dan penghindaran sama sekali. Bagaimana dengan kepribadian yang agresif dan pengendalian yang kuat terhadap orang lain? Mereka mungkin selalu menyalahkan orang lain dan selalu ingin merebut hak untuk berbicara. Dalam pandangan mereka, hanya jika mereka telah mengendalikan pihak lain, barulah mereka dapat mencegah pihak lain mengendalikan dan menyakiti diri mereka sendiri. Di dalam hati mereka, kelembutan cenderung membuat diri bergantung pada orang lain, dan begitu bergantung pada orang lain, mereka merasa mudah dikendalikan. Oleh karena itu, bahkan sedikit kelembutan pun di mata mereka itu berbahaya dan memalukan. Mereka tidak dapat bersimpati atau tersentuh oleh kelembutan orang lain. Dan dalam pandangan mereka, semuanya hanyalah berupa alat yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Dan orang yang kesepian mungkin hanya menjauh dari keramaian dan siapapun tidak ingin ditemui. Dengan demikian, dia tidak harus menyenangkan siapapun atau harus berkonflik dengan siapapun. Tetapi penghindaran semacam ini tidak akan membawa rasa aman untuk bersembunyi di dunia luar. Sebaliknya, orang yang kesepian perlu terus-menerus mengisyaratkan bahwa dunia luar sangat berbahaya. Itu baru dapat membantu dirinya menolak gagasan ingin menghubungi orang lain. Jadi harga temperamen manusia yang kesepian seringkali adalah kesepian dan kegelisahan yang abadi. Tentu saja, ciri-ciri yang relatif paranoid ini umumnya kita pahami sebagai kepribadian yang berbeda, bukan? Itu karena penampakan mereka tidak terlalu serius dan tidak mempengaruhi fungsi sosial yang normal. Ketiga kepribadian paranoid menunjukkan sikap terhadap orang lain, tetapi mereka juga memiliki sikap terhadap diri mereka sendiri. Dan sama dengan interpersonal mereka yang tidak teratur, sikap ini seringkali juga tidak teratur dan bertentangan. Misalnya, kepribadian penurut memang sangat menyenangkan dan patuh kepada orang lain, tetapi mereka sangat kejam terhadap diri mereka sendiri. Mengapa mereka bisa mentolerir hal ini? Jawabannya adalah mereka menggunakan strategi pertahanan. Ada dua strategi pertahanan yang dominan, yaitu diri yang ideal dan eksternalisasi. Apa maksudnya? Mari kita lihat satu persatu. 1. Strategi pertahanan kepribadian paranoid, ego yang ideal.
Menurut teori psikoanalitik klasik, struktur psikologis manusia dibagi menjadi 3 modul, yaitu id, ego, dan superego. Yang sepadan dengan id adalah keinginan primitif dan hanya mau bermalas-malas dan menikmati. Sedangkan superego sepadan dengan pengejaran terhadap moralitas dan ambisi ideal sosial, mendesak kita untuk bekerja keras. Adapun kapan kita harus bermalas-malasan, kapan harus menikmati dan bekerja keras, itu adalah keputusan dibuat oleh ego di tengah keseimbangan. Dibutuhkan beberapa fungsi psikologis bagi ego untuk memainkan peran pengambilan keputusan. Misalnya, ketika kita perlu bertahan dalam bekerja dan belajar, maka kita membutuhkan ketekunan, kepercayaan diri dan keterikatan terhadap hakikat pemikiran untuk membantu kita mengatasi godaan kemudahan dan kenyamanan. Hakikat pemikiran ini membentuk kepribadian kita. Oleh karena itu, proses di mana dirinya membuat pilihan juga dapat dilihat sebagai proses di mana kepribadian berfungsi. Kepribadian yang sebenarnya membutuhkan penempaan yang terus-menerus untuk disempurnakan. Misalnya jika kita ingin memperoleh kualitas ketekunan, kita harus terus mengambil risiko dan berlatih. Dengan akumulasi pengalaman yang sedikit demi sedikit, akhirnya kita dapat meningkatkan kemampuan menahan kemunduran dan memperoleh terus tak henti-hentinya bertahan dengan bekerja keras. Tetapi proses ini tidak dapat diselesaikan oleh kita sendiri. Mengambil risiko membutuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Dan sumber daya psikologis ini hanya dapat diperoleh dalam hubungan interpersonal yang aman. Tetapi untuk pasien neurotik, karena gangguan hubungan antar pribadi, mereka tidak hanya tidak dapat menarik energi dari hubungan antar pribadi, tetapi juga terkuras oleh berbagai hubungan yang akan membuat mereka sangat kurang percaya diri dan keberanian, serta tidak dapat menempa kepribadian mereka. Lalu bagaimana jika seseorang tidak memiliki beberapa kualitas dan tidak ingin kehilangan manfaat dari kualitas tersebut? Maka ia hanya dapat mengambil jalan pintas, melalui fantasi membuat sebuah gambaran yang sempurna untuk menggantikan kepribadian dirinya yang sebenarnya. Citra sempurna fantasi ini adalah ego. 2. Kepribadian paranoid mengeksternalisasi konflik. Selain ego ideal, kepribadian paranoid sering mengeksternalisasi konflik untuk menghindari konflik mendasar. Apa yang disebut eksternalisasi konflik adalah menganggap konflik internalnya sendiri sebagai kejadian eksternal atau mengkaitkan tanggung jawabnya sendiri sebagai kesalahan faktor lingkungan. Misalnya sudah jelas dirinya yang berkhianat, namun selalu curiga orang lain mengkhianatinya. Sudah jelas dirinya sangat menyedihkan, tetapi selalu merasa kasihan pada orang lain karena kemalangan mereka. Sudah jelas dirinya tidak ingin belajar, tetapi selalu menganggap lingkungan kebisingan mengganggu belajarnya. Dan eksternalisasi konflik yang paling menyakitkan di sini mungkin adalah mengeksternalisasi penghinaan terhadap diri sendiri dan direndahkan oleh orang lain. Jelas harga diri rendah, tetapi selalu merasa bahwa orang lain memandang rendah diri mereka sendiri. Ini akan menyebabkan penderita dalam waktu lama merasa malu dan rendah diri dan merasa ada musuh di sekitarnya setiap hari. Dan dia harus selalu menggunakan postur bertarung atau postur yang menyanjung untuk mengatasi rasa lelah dan kecemasan akan diri yang sebenarnya. Bagaimana menyelesaikan konflik dan rasa sakit batin kita? Kita telah berbicara tentang begitu banyak masalah yang disebabkan oleh konflik dasar yang tidak terselesaikan. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Mari kita lihat sebuah contoh. Ini adalah cerita tentang seorang mahasiswa yang telah belajar dan menderita depresi. Murid John awalnya adalah seorang pekerja keras dan murid yang baik. Tetapi dia sangat yakin bahwa dia tidak memiliki kecerdasan yang cukup untuk mendapatkan hasil yang baik. Dia takut jika dia gagal dalam ujian, maka dia akan dianggap idiot dan ditertawakan oleh guru dan teman sekelasnya. Maka setiap kali dia membaca buku,
dia sangat cemas. Dia takut kalau gagal akan menunjukkan kebodohannya. Dan dia juga takut dia tidak akan bisa belajar dengan hasil yang baik. Dan dia akan terlihat semakin bodoh. Sambil belajar, sambil mengkhawatirkan akibatnya, akhirnya dia merasa lebih baik tidak menyia-nyiakan usaha untuk belajar lagi. Proses belajar seperti ini tentu sangat mencemaskan dan menyakitkan, sehingga waktu untuk berkonsentrasi belajar semakin lama semakin pendek. Setelah sekian lama, siswa John merasa sangat lelah belajar dan menolak untuk pergi ke sekolah lagi. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah ini? Untuk membantu John, untuk mengobatinya membutuhkan pemahaman tentang konflik dasarnya dan metode bertahan melawan konflik. Yang paling penting adalah mengamati konflik antara ideal dirinya dan sejati, serta konflik antara ideal dirinya dan lingkungan luar, dan mencari tahu mode proses konflik batinnya dari sini. Setelah komunikasi penuh dan mendengarkannya, perawatannya adalah untuk memahami bahwa dalam hidupnya, siswa John menganut nilai semuanya rendah. Hanya belajar bisa capai yang tertinggi. Selain belajar, dia acuh tak acuh terhadap hal-hal lain, dan hubungannya dengan teman sekelasnya juga tidak baik. Idealnya, dia selalu percaya bahwa selama dia diterima di universitas bergengsi dan mendapatkan pekerjaan yang baik, dia dapat menjalani hidupnya yang sukses. Saat ini kita bisa melihat bahwa nilai bagus dari murid John sebenarnya hanya untuk menciptakan diri yang diidealkan dengan label universitas merek terkenal. Sepertinya dengan label tersebut, Anda tidak perlu melakukan apa-apa dan langsung menuju puncak kehidupan. Untuk menemukan alasan konflik batin, dokter mendalami pengalaman pertumbuhan John dan mengetahui bahwa John dipukuli oleh ayahnya dan diremehkan oleh guru ketika dia masih kecil karena nilai yang berfluktuasi. Ini membuatnya percaya bahwa orang-orang di dunia ini adalah demi keuntungan semata-mata dan tidak dapat dipercaya. Bahkan ayahnya sendiri hanya ingin memamerkan nilainya kepada kerabat. Jika dia tidak bisa mendapatkan nilai bagus, dia akan kehilangan nilai kegunaannya, akan dilukai dan ditinggalkan oleh anggota keluarganya. Hanya ketika dia memiliki nilai bagus, dia baru dapat diterima oleh keluarga dan teman-temannya, dan dia dapat memperoleh suara yang cukup di antara teman-temannya agar mereka melayani dia. Selain itu, dalam pandangan John, untuk mempertahankan nilai yang baik, bakat yang sangat baik adalah kondisi yang sangat diperlukan, dan dia perlu memerah sumber daya bakat ini untuk menjamin bahwa dia dapat terus-menerus dapat mencapai nilai yang sangat baik. Proses penekanan diri ini sangat menyakitkan. Untuk memaksa dirinya agar dapat berkonsentrasi belajar, siswa John bahkan menampar dirinya sendiri dengan gila-gilaan. Sekarang dokter telah menemukan alasan konflik batin John. Bagaimana dia bisa membantu John? Menurut prinsip psikoterapi, selama perawatan, pertama-tama perlu membantu murid John meningkatkan nilainya. Rasa keburukan diri John berasal dari fakta bahwa dia terlalu menekankan pada nilai fungsional seseorang, seperti agar ayahnya bisa pamer, mengasuh orang tuanya, dan berwibawa di antara teman-teman sekelasnya. Terlalu mengandalkan fungsionalitas sendiri untuk menghasilkan nilai, maka mudah menghasilkan efek kompensasi berlebih. Apa artinya? Ini seperti jika Anda berencana untuk bepergian ke luar negeri, tidak mungkin hanya membawa uang secukupnya, karena Anda tidak terbiasa dengan tempat asing dan Anda tidak yakin, sehingga Anda harus membawa lebih banyak uang untuk keadaan darurat. John juga berpikir dengan cara yang sama. Dia harus mengumpulkan kemampuan dan sumber daya psikologis jauh melampaui batas yang diperlukan untuk membuat dirinya merasa nyaman. Orientasi nilai yang terlalu menekankan fungsi seperti ini membuat siswa John selalu khawatir bahwa dirinya tidak cukup mampu, dan akibatnya dia terlalu memaksakan diri. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa bagian yang sangat penting dari nilai-nilai John yang hilang, yaitu pemahaman terhadap nilai emosional?
Dia tidak menyadari bahwa selain belajar dengan baik, juga harus menggunakan nilai-nilai lain. Jika perawat dapat membantu siswa John melihat peran nilai emosional dalam hubungan, maka siswa John dapat mengandalkan fungsi yang kuat untuk membantunya mempertahankan hubungan antar pribadi tanpa menjadi paranoid. Jika John dapat menyadari bahwa meminta nasihat dari guru dan teman sekelas sebenarnya juga memberi orang lain kesempatan untuk menjadi orang baik, dan jika dia dapat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada guru dan teman sekelasnya, dia akan menemukan bahwa rasa terima kasih semacam ini dan berani bertanya, tidak menyembunyikan keikhlasan dari kekurangannya. Ini juga merupakan elemen paling populer dalam hubungan antar pribadi. Dengan begitu, dia tidak akan terlalu khawatir tentang ditertawakan karena nilainya yang buruk. Hanya setelah siswa John menyempurnakan nilai-nilainya, dia dapat melompat keluar dari situasi putus asa ini. Hanya ketika dia mulai menghadapi kehidupan dengan dirinya yang sebenarnya, maka cinta sejati akan tumbuh dan dia akan menemukan sisi ramah dari guru dan teman sekelasnya. Dia baru dapat melihat sisi kasih sayang dari orang tua yang sangat ingin melihat anaknya menjadi sukses. Hanya ketika seseorang merasa bahwa lingkungan antar pribadinya aman, dia baru dapat menyerap energi yang cukup untuk mengatasi tantangan hidup dan menemukan jalannya sendiri melalui upaya yang terus-menerus. Omong-omong, apakah Anda ingat ketegangan yang kita tinggalkan di awal? Ya, itu adalah pertanyaan mengapa orang bisa malas. Sekarang kita bisa menggunakan perspektif buku ini untuk mengungkapkan jawabannya. Apa yang disebut kemalasan pada dasarnya adalah perilaku kompensasi yang dihasilkan oleh orang-orang untuk meringankan rasa sakit dari rasa rendah diri, tapi tidak tahan dengan perilaku kompensasi yang dihasilkan oleh kerja keras. Jadi bagaimana keterkaitan antara kemalasan dan rasa rendah diri? Kita ambil contoh John yang disebutkan dalam kasus kami sebelumnya. Ketika dia merasa dirinya dalam hubungan yang canggung, maka dia tidak ada cara untuk membuat kesalahan dengan aman. Dengan cara ini, tidak ada cara untuk meningkatkan kemampuan melalui pembelajaran. Karena belajar itu sendiri adalah proses membuat kesalahan dengan aman dan merangkum pelajaran yang didapat. Kurangnya kemampuan itu pasti akan membuat orang merasa lebih malu dalam hubungan interpersonal. Dalam keadaan pikiran yang kontradiktif ini, orang akan menjadi sangat cemas dan takut akan kesulitan ketika melakukan sesuatu berharap segera mendapatkan hasil yang sempurna. Begitu Anda melakukan sesuatu dengan mentalitas ini, tekanan dan sifat lekas marah akan mengikuti Anda kemana-mana, dan Anda hanya dapat meringankan tekanan hutang melalui penundaan dan penghindaran. Jadi semua orang mengerti bahwa kemalasan bukanlah masalah karakter moral, tetapi produk yang tak terelakkan dari nilai-nilai yang terdistorsi. Dengan kata lain, jika upaya seseorang bukan untuk mengembangkan dirinya sendiri, tetapi hanya untuk mendapatkan hasil yang pasti dan status sosial yang pasti untuk selamanya, maka mau tidak mau dia akan menjadi malas. Jadi, itulah mengapa kami berulang kali mengatakan bahwa kami ingin setiap orang memiliki mindset berkembang. Ada terlalu banyak orang yang tidak bisa bekerja keras karena rasa rendah diri dan menyerah sebelum giliran mereka untuk memperjuangkan bakat. Hasilnya mereka salah mengira bahwa ini membuktikan bahwa mereka tidak memiliki bakat. Sayang sekali faktanya, jika seseorang tidak memiliki pola pikir berkembang, bahkan talenta terbaik pun tidak dapat membantunya menyelesaikan semua konflik. Sampai di sini ulasan kami tentang buku Konflik Batin Kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, share, dan like. Salam.